Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali, berjumpa kembali dalam rangka kita mengikuti taklim yang biasa kita adakan setiap malam Sabtu 2 minggu sekali. Syukur alhamdulillah sudah datang dan alhamdulillah Allah memberikan kesehatan kepada kita, memberikan nikmat yang begitu banyak sehingga kita bisa melaksanakan memenuhi kewajiban kita untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan pada malam hari ini Allah turunkan rahmatnya, hidayahnya, serta doa serta pahala yang akan kita nikmati nanti di hari kiamat atau di hari akhir. Salawat dengan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengawali daripada kajian kitab kita pada malam hari ini, yaitu Syafi'atul Najah, kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah, umur Quran dengan harapan apa yang diberikan oleh guru kita nanti tentunya dapat kita jalani atau kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan di awal membaca surat Al-Fatihah kita dirikan surat Al-Fatihah pada Allah kita, karena kita berjuang musuh dengan hadirin yang luar biasa di dalam pembangunan musuh yang hadirin ini, agar Allah ampuni dia semuanya dan Allah jadikan kuburnya Allah mulia jannah. Dan kepada tidak lupa pada penyumbang dana yang telah menyumbangkan dananya, Allah berikan kelimpahan rezekinya, Allah buatkan rezekinya, dan Allah ganti dengan berlipat ganda. Di bawah surat Al-Fatihah wa binyatin an-nullaha yuqabil maqasid al-awli wajana al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah bil-qabul ila hadratir Rasul wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sallam bakasi radhiyallahu an wa sallallahu radhiyallahu an wa sallallahu Utsman bin Affan radhiyallahu an wa sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu wa amad kadis wa qadar Rasul al-Maid thumma ila hadratil anbiya wa mursalin wa syuhada wa salihin wa ulama al-amilin ila makanu min masyariqil ardi wa magharibiha wa wajhahu ثم المناسب محدد الله وبنساء وصحبه قدر محمد بن العالمين وإلى سيدنا قطب الإرسال وصفات وبلاد حبيب عبد الله بن الحاج صاحب الراتب ثم الفرقان يا سيد القادر إلى أن قدس الله تعالى سبحانه الله وتبارك في الجنة وأن عمد علينا ببركاته وأمر وأكرم وأولم ونعمته في الدين والدنيا الآخرة أسمع لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدنا وجدتنا وأمنا وأمنا وخالنا وخالدنا ولذريتنا ولمشايخنا ولجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمؤمنات إلى الجنة إلى الرحمن الله الهادين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويتبشرهم بوجودهم بالرحمة والمغفرة ويدخلهم الجنة وإلى هذا النبي الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi ya rabbi bil mustafa واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن أعوذ به سواك عند حضور الحادث المعامي يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا
محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من ملك ومن عالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا عبرنا مضايا وسعنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وتقبل وبارك بجلالك وكمالك على خير عبادك وأشرف عبادك أسأل العرب والعجم وإمام الغيبة والحرم وترجمان إنسان الكتاب ومبدع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ذي المشرفين يا رب ذي المشرفين يا ربك وتعظيما ورفعته ومحبته وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن فخر الولي والقدر الجليل سادتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وأن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Muslimin wa jamaah orang tua yang kami muliakan, sebelum kita mulai kita pada malam ini kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan kali kita berjalan lancar, diberikan kemudahan sehingga kita meraih ilmu yang bermanfaat dan juga membawa keberkahan sehingga mendatangkan
taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari niat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alaikum warahmatullahi ta'ala wa nafa'ana bihi wa madana bil asrari wa ada alaina min barakati bidarain radhiyallahu anhu ila anqala. 2 minggu yang lalu saya telah bahas syarat sah di dalam berjamaah, yaitu wajibnya berkumpul imam dan makmum di dalam satu masjid kalau sholatnya itu masjid. Nah, syarat imam dan makmum jamaah itu dianggap sah ayat dengan istiqrahu, harus makmum yang berbeda tempat walaupun di satu masjid. Seumpama imam ada di bawah, makmum ada di atas, maka dimungkinkan makmum berjalan ke imam sholat, tidak ada faktor yang menghalangi. Tangganya terbuka, pintu ruangan bawah pun terbuka. Sekalipun makmum yang di atas, dia berjalan ke bawah sesuai aturan hukum fikih, dia berbelok membelakangi arah kiblat. Bapak masih keder nih kayak begini, saya sampaikan. Saya anggap kita lagi sholat, ini 2 lantai ini masjid, ya kan? Imam sholat di bawah, makmum di atas. Saya bukan ilustrasi, kita sholat di sana, di bawah sholat, di atas makmum. Sebelumnya saya jelaskan, kalau orang berdiri, dia mau melangkah, satu langkah itu dihitungnya 1 kaki. Langkah kedua ya dihitungnya 2. Maka dia tak boleh melangkah dulu. Sebelum kejeda sekali seperti orang baca kalimat al-ikhlas. Allah summa lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kejeda, melangkah dia lagi sekali dan seterusnya. Apa ya, Pak? Maksudnya? Hah? Belum. Belum. Bapak pakai ngeri ya. Saya kemarin kita agak kebingungan tuh. Gimana nih di sini? Kita sholat di sholat, imam sholat di bawah, makmum di atas, ya kan? Nah, saya gambarkan begini. Sekiranya makmum sholat di atas, nyamperin imam sholat, berdiri di belakang imam sholat, tembus, ini dari kunci, tangga dari kunci, sekalipun jalannya berbelok-belok membelakangi kiblat, tapi dia ada di dalam satu tempat namanya masjid, sholatnya tetap sah. Paham gitu? Dia turun dari atas bawah gitu. Apa? Kamu turun dari atas bawah gitu. Iya. Nggak ngerti juga. Jadi nyamperin ngapain gitu? Nyamperin ngapain? Apa aja? Bukan nyamper ngapain. Ini saya jelasin. Ketika kita sholat di satu tempat namanya masjid, sekalipun imam sholat sama makmum berbeda tempat, dimungkinkan makmum yang di atas
masih bisa tembus menemui imam sholat, paham maksud saya Pak? Dimungkinkan makmum yang di atas bisa nembus imam sholat, itu jamaahnya sah. Tapi kalau imam sholat di bawah nih, atau imam sholat di atas, makmum di bawah, dikunci itu yang namanya tangga, pintu tangga dikunci, terus yang di atas juga dikunci karena faktor adanya AC. Udah saya sholat ke bawah, yang penting imam sholat ada di atas. Betul di dalam masjid, tapi ini makmum yang di bawah tidak dimungkinkan bisa ketemu langsung sama imam sholat. Karena kenapa? Dia terhalang yang namanya kunci pintu. Bukan mau ngapainnya, bukan. Bangga. Bukan ngapainnya, bukan. Ini biar kita pahami dia begitu. Bisa terjadi gitu kenapa? Saya terjadi gitu gimana? Artinya ini gambaran nih, artinya gambaran. Paham nggak ya? Iya, kalau kepala itu besar, tahan. Ya, terus juga tidak artinya kenapa itu begitu? Iya, ini saya nggak kasih pemahaman. Ketika makmum banyak nih, ada yang di bawah, ada yang di atas. Maka makmum yang ada di atas dijamin sah. Dia berjamaah sama imam dan makmum yang di bawah. Karena kenapa? Memungkinkan makmum yang di atas tidak ada penghalang untuk ketemu langsung dengan imam sholat. Bangga? Ada di atas. Ya. Ya imam udah ada di atas, soalnya gitu. Di bawah. Ada aling-alingnya. Nggak ada aling-alingnya. Pokoknya nggak ada yang kunci, nggak ada yang alingin. Ibaratnya kalau memilih imam bisa, tahu nggak tuh? Bukan mau ngapain, asal ibaratnya gitu. Ya bukan nggak mau ngapain, bukan mau nanya ini, bukan. Begini kan, maaf ya, begini kali ya. Contohnya Masjidul Huda itu paham posisinya tuh, itu berlangsung nih di Masjidul Huda. Ya. Dan sekarang kita bersihkan Masjidul Huda aja dah. Dan itu. Iya sama aja. Masjid Nurul Huda, tangganya kan ada kanan kiri. Dia kan ada di belakang. Kita ada di atas. Kita ada di atas nih. Sekiranya turun tangga dari Masjid Nurul Huda ke bawah, itu kita ada belok ke kiblat apa enggak? Mantatin kiblat apa enggak? Mantatin kiblat apa enggak? Mantatin kan? Kalau turun kita mantatin kiblat, turun kita nyampingin kiblat. Nah ini kata Syekh Nawawi, yumkinul istidrak ada ilal imam, artinya makmum selama bisa ketemu sama imam di bawah, makmum selama bisa ketemu sama imam di bawah, sekalipun makmum jalan di masjidnya mantatin atau nyampingin kiblat, selama di dalam masjid sholatnya sah. Paham segitu? Paham saya mau? Ya ada lagi nih. Paham ya Pak? Ngerti udah sini? Hah? Nah ini nggak berlaku buat musola. Perhatiin, ini nggak berlaku buat musola. Seumpama Ittihadul Muhajirin ditingkat, oke? Terus ini dibikin ablak kebuka nih, dan Masjid Nurul Huda dibikinin tangga sama dia. Sholat jamaah di atas, makmum di bawah, artinya imam di bawah, makmum di atas. Itu yang di atas nggak ada yang sah. Oke? Yang di atas tidak ada yang sah. Kenapa? Ketika dia turun tangga,
posisinya matakin kiblat. Apa? Percuma. Apa? Masalahnya kiblat. Jadi kalau di bawah masih kosong nggak ke atas gitu aja prinsipnya. Apanya? Kalau masih di bawah kosong nggak ke atas ya kamu. Itu sering terjadi sholat id, Ustaz. Sholat id. Iya. Kadang-kadang musola dipakai. Iya. Nah itu kan jamaah udah ada saat di mana? Ada. Jamaah udah ada penuh di bawah. Iya. Kan mau ke atas. Itu masih pasti nantatin kiblat. Iya. Yang di atas nggak bisa. Berarti tangga itu kalau macam begini soal Jadi tangga itu bagaimana? Mana? Apa yang dirubah harusnya? Apa yang dirubah? Solusinya. Saya diskusikan ini. Kalau Bapak mau bikin tingkat musola, bikin tangganya di dalam. Di dalam nih. Kasih unjuk Bapak. tidak di dalam Enggak, dengar. Ini blok. Ini blok, ini dak. Anggap di atas dia. Dak. Kan kita bikin pagar tuh. Nah, Bapak di sini bikin tangga ke bawah. Tangga, di situ tangga. Pastikan tangga atas itu kebuka. Ilustrasinya, saya sholat di sini nih, ya kan? Jadi jamaah, imam sholat di situ. Ketika saya turun, itu turunnya janibi, di samping nurunnya. Anggap lagi turun tangga saya, nyamperin ke imam sholat. Itu cara satu-satunya bikin musola di tingkat, di dalamnya makein tangga. Ada orang diskusi sama saya, ngotot dia. Dia bilang kalau begitu musolanya nggak cakep Ustaz. Saya bilangin, antum mau ngesahin sholat jamaah, apa belain cakepin musola? Kayak jalan nyari pengaturan kayaknya ada memang harus jalan Aturan ya. Jadi nggak kalau kita Kenapa kita milih? Supaya dada kita itu tetap menghadap arah kiblat. Nah kalau misalnya tangga di sono, Mana? Di belakang. Iya. kita gitu juga cuma balik di depan sini. Mundur tanggalnya. Hah? Enggak boleh jadi kan kalau mau. Kan tangga di sini nih. Kita selesai sholat, mundur jadi jalannya pulangnya maunya. Itu posisinya di sana juga. Posisinya tuh boleh juga. Mana? Belakang. Iya, coba di mana tangganya? Belakang tuh. Iya. Terus di mana? Bikinnya bagaimana? Mantap itu ya, bertangga mantap. Pulangnya mantap. Bertangga. Mundur. Iya kan? Nah sekarang tangganya saya. Kalau ini kan kita harus tahu di sini bikin tangganya. Ini jadi sah. Mana Pak? Bikin tangganya dikasih tahu. Ini yang ini kan belum dibikin ini. Iya. Hah? Nantinya tahu. Iya, kalau misalkan kita ini kan seumpama ini musola yang udah nggak bisa dirubah jadi masjid. Seumpama ini kita pengen tingkat karena populasi masyarakat makin hari makin nambah. Nah itu solusi terakhir yaitu kita bikin tangga di dalam. Bapak bikin cukup tangga rel aja. Ketika nggak dipakai tangganya tempelin. Lagi mau dipakai ya tangganya tempelin. Nggak dipakai ya udah tempelin tembok. Lagi mau dipakai ya tempelin dulu sebagai syarat namanya isolul mahmum ila imam. Ketersambungan makmum terhadap imam sholat. Banyak tangga itu udah tangga itu Apa? tangga itu namanya. Dia tangga hidup. Saya sampaikan ini Pak. Ini mungkin Bapak dengar perkara yang tabu. Jarang kita dengar mungkin. Karena Bapak silakan cek di Cipayung, Pondok Cabe, musola-musola yang di tingkat
itu nggak ikut aturan fikih. Karena kenapa? Saya katakan nih, saya sampaikan, bangun musola, bangun masjid, orang yang harus ditanyakan itu adalah ahli di dalam agama. Kalau urusan bangunan, tukang bangunan dia boleh jago, ya kan? Arsitek yang membentuk silakan. Tapi ketika arsiteknya dikritik, masjidnya perlu dibentukin kayak begini, tangganya perlu begini, harus taat dia. Karena kenapa? Yang ahli agama lebih paham. Itu kira-kira apa sih? Ya, memang belum berat satu. Buat masalah berat kalau untuk peraturan kayak gitu. Udah pakai tangga di tengah gitu. Di sini maksudnya. Anda seperti Apa yang membuat berat? tahu itu caranya. Apa ya? praktek agama yang kita terapkan itu harusnya memang begitu. Artinya ketika ini tangga kita pasangin di saat berjamaah, bisa jadi orang tua kita, ibu-ibu yang pengen sholat jamaah kita di atas, ya kan, soalnya bapak-bapaknya di bawah, ini udah diterapin, itu sholat tetap sah. Mungkin agak canggung doang yang agak pantas, ya kan? Karena nggak pantas. Ini banyak Pak yang kebingungan masalah yang kayak begini. Kebingungan karena hampir rata mereka menganggap sholat di masjid sama seperti musola. Artinya orang menganggap sholat di musola percisnya di masjid. Nggak bisa. Kan itu dibolongin syarat kata dia, ya kan? Itu kan dibolongin, makmum di atas bisa melihat imam sholat yang di bawah. Makanya kita bikin tanda itu, kata Syekh Nawawi, yumkinul istiqrar atau enggak? Ada kemungkinan makmum ke bawah enggak ngebelakangi kiblat atau enggak? Kalau dia ngebelakangi kiblat enggak sah sholatnya. Jadi ya, agak berjini sini Pak. Ya udah masuk tingkat Bukan kalau di tingkat dikasih tangga itu kan kosong tuh salah jatuh main kan. Enggak gini, kalau itu sederhana Ustaz. Jadi kalau misalkan ini dibuat nih, ya kan kelar sholat, ya kita pasang itu tuh, ya kan? Asal mau sholat, keluarin lagi kemari, kan bisa gitu. Masih ngomongnya nggak pantas itu. Ya kita mau nyari gak pantas, nyari usulnya ya, nyari keterima sholat. Sah. Iya, hanya ada gak pantasnya. Jadi gini Ustaz, ini kan ada wacana nih. Iya. Ini mau didak nih. Jadi didak dah. Sementara kita belum ada yang support program ini. Kan besoknya mau juga ada nih. Oke begitu. Otomatis orang misalkan penuh masih ke atas dong. Itu kita gimana sebagai orang musola? Dosa semua. Oh. Ya dosa semua. Gak usah nikahin lah. Gak usah. Bisa tingkat. Ada yang belum ada emang. Maksudnya buat anak-anak pelajar siapa? Iya itu bisa pada kendaraan. Nanti kalau belakang tidur juga barang ke atas gitu. Kita larang juga tuh nggak jauh amat. Jadi ya Pak. Banyak yang belum tahu ini. Begitu ya? Nggak punya kan? Ngajinya sebalik mobil kan? Kalau angkanya kan posnya seperti di sini sana posnya sudah ini nih buka tanda gitu. Iya dulu kan. Tapi apa dari dulu posisinya kan ini bisa akses ke imam gitu. Bukan kalau sebenarnya kan posnya harus dalam gitu. Itu gimana? Gimana Pak? Silakan. Jadi kalau ini kita bikin tangga, cuma harusnya dari Badan dari barang luar.
ada posisi dari luar itu bisa turun kemari gitu, akses masuk kemari. Ini tembok enggak los. Enggak los. Nanti ini buka. Terus? Iya, dibuat tangga, dia nanti akses ke imam itu bisa gitu. Bisa. Enggak apa? Tadi kan yang bisa dimaksudnya aksesnya ke depan sini. Iya, artinya berarti sama ada tangga. Iya. Sekiranya makmum dari atas ke bawah itu bisa turun dari depan. Iya, Pak maksudnya. Kita aja. Misalkan ini diblongin, Bapak bikin tangannya di pojok, dikit ya kan? Yang penting masih satu wilayah sholat, ya sholat tetap sah. Ya, bukan artian kalau yang kita terima tadi bahwa tangga itu masuk ke sini gitu kan? Tidak masuk hari. Iya, kalau ini kan Bapak ngeblongin kan? Sekotakan misalkan semuanya, ya imam sholat mengimaman di sini, ya tetap aja menaruh tangan di pojok. Ini kan saya ilustrasi di kotak, ya. Ini nggak dicor bawah nih saya yang di keluar, ini misalkan dicor ya kan? Ya berarti bikin tangan di sini. Kalau misalkan dicor semuanya, ya boleh dari pojok. Gitu ya, Sir? Iya, lebih gede, boleh dari pojok. Tangannya nggak usah gede-gede, yang penting bisa turun ke bawah. Cuma bahasanya syarat akses aja ya. Apa? Syarat akses bisa ke bawah gitu. Ada pun nanti yang tangga yang lain itu kan misalnya kalau orangnya bisa dari belakang gitu. Nah, kalau itu silakan nggak masalah. Bikin tangga di belakang lagi nggak masalah. Yang penting ini syarat sah di dalam jamaah. Jadi kalau udah bikin satu di sini, misalnya nggak apa-apa. Nggak masalah. Udah jadi satu. Nggak masalah. Jadi solusinya begitu. Jadi asumsi kita tadi kalau ini di sini doang kan repot tuh. Ya udah. Oh, jadi kalau Udah. jadi Bapak silakan bikin fasilitas tangga-tangga yang lain. Karena tangga-tangga yang lain sebagai penghubung sholat dari atas ke bawah nggak mensahkan kita berjamaah. Yang mensahkan itu tangga yang ada di belakang imam sholat ini. Gitu ya? Jadi kalau andaikan nanti kita bikin di sebelah sini atau sebelah sana, dia aksesnya terbuka untuk kemari, sah ya. Sah. Gitu ya? Walaupun maksudnya turun dari tangga yang di depan sini. Iya, nggak masalah. Karena ada itu ya. Iya. Iya. Paham dan saudara. Satu juga bisa dari situ. Bisa. Bisa doang. Syarat. Harus dua ya. Satu. Satu berarti. Tiga. Ya, tiga ini. yang nggak rumit sih, jadi mau masuk di pikiran aja saya. Iya. Nggak rumit, tapi Benar tadi bikin bingung. rumitnya karena lamban soalnya belum bisa ngomongin. Iya gitu. Ya. Cukup ya? Kemudian Alfi talati mi'ati dira'in takriban, atau makmum dan imam sholat bisa terhimpun dan berkumpul dalam satu tempat selain di dalam masjid, atau imam sholat di masjid, makmum di luar masjid, itu berukur jaraknya sebanyak 300 hasta, kurang lebih 150 meter. Oke, saya kasih contoh biar Bapak memahami. Gerbang sebelah ngalor Masjid Nurul Huda yang biasa jadi parkiran, itu masih tanah masjid, ya kan? Ya. Tanah masjid. Iya. Nah, dimulai 150 meter itu jamaah jaraknya dari gerbang itu masjid ke belakang. Untuk ke belakang 150 meter. Ya, dari gerbang masjid ke belakang. Apa? Keluar jalan raya, jalan-jalan umum ke belakang. Sepanjang 150 meter. Nah, mereka yang bukan di masjid, sholatnya tetap sah karena bersambung sama makmum yang terhubung dengan masjid. Nah, 150 meter ke sana, 150 meter kemari, 150 meter belakang itu tetap sah asal di lingkungan tanah masjid.
dia masuk 150 jauhnya dari masjid yang ada di Lalu Pak, jadi gini. Bapak harus mastiin. Ini saya kasih contoh. Ini gerbang masjid nih. Iya, Gerbang masjid ya. iya. Ini kan jalan umum nih. Iya. Nah, pastiin kaki kiri Bapak di masjid, kaki kanan Bapak di jalanan. Paham ya Pak? Nah, nanti orang yang di samping kita jadi makmum sejejer sama ke belakang semuanya, itu sah sholatnya. Tapi kalau ada makmum yang di jalanan di sini, dia nggak sah sholatnya. Kenapa? Karena udah putus. Bapak, jadi kalau saya ilustrasiin, jalan kemari, dia menuju masjid, ngemantatin kiblat. Tapi kalau kita, nah ini halaman masjid ya, halaman masjid, kan di sini ada parkir mobil, di situ ada kaca masjid. Kita sholat di sini nih di parkiran, sholat kita tetap sah. Sebab kenapa? Yumkinul usul. Sekiranya kita jadi makmum, belakang kiblat nyamperin imam sholat, sholat kita tetap sah karena masih ada di wilayah. Nah ini hampir paham nih. Ini hampir paham nih. Gitu ya Pak? Paham ya? Nah kalau kita di musola nih, kalau kita di musola, itu gerbang, kaki kanan Bapak di dalam, kaki kirinya di luar. Oke? Kaki kanannya di dalam, kaki kirinya ada di luar. Nah kaki kiri Bapak itu sebagai penyambung buat teman-teman yang jadi makmum di itu nasib aja. Ya, Nggak pernah ada yang bertengah-tengah. Ya ada yang tengah-tengah, nggak ada buat penyambung. kalau di tengah nggak ada putus Ustaz. Putus. Ya, putus nih. Berarti yang di luar itu nggak nyambung sama yang di. Kalau kelihatan orang itu nggak bisa dikatakan nyambung, bisa. Karena putus. Nggak pernah nyambung kan? Di tengah-tengah boleh nggak? Kalau Bapak mau ngejar sah, mendingan belakang. Mendingan belakang. Bapak mulai dari tembok ujung, sejajar rapat tembok ujung. Yang penting ada makmum di belakang sini dibolongin ini, di belakang sholat tetap sah. Sah. Ya kan sekarang nggak ada orang. Kalau misalnya nanti dompet, kalau ya pagar itu aja cabut tutup. Iya. Nanti mau itu cabut. Cabut kita itu pagar. Gitu ya. Begitu ya. Jadi punya menyanyi. Ya, langsung aja tidak ya. Wa ayat yang kedua makmum harus niat makmuman. Usolli fardhu isya makmuman. Kalau imam sholat nggak wajib. Imam sholat mau imaman mau nggak imaman, sholat lima waktu sholatnya tetap sah berjamaah. Cuma nggak dapat keistimewaan berjamaah bagi imam sholat. Kalau makmum sholat lima waktu wajib niat imam. Sholli fardhu maghribi makmuman lillahi Allahu akbar. Gitu ya Pak. Terus wa ayyatawafaqa bi salatihim.
imam dan makmum selaras di dalam praktek menjalankan ibadah sholatnya. Dalam arti sholat yang dijalankan imam sholat ini nggak bertentangan dengan makmum sholat. Seumpama imam sholatnya sholat sunnah gerhana, makmumnya sholat zuhur berjamaah sama imam sholat, itu nggak sah. Kenapa? Karena sholat gerhana rukun 2 kali, tidak 2 kali. Sedangkan sholat zuhur yang rukun cuma sekali dalam 1 rakaat. Yaitu makmum mengikuti imam sholat biasa. Lalu bagaimana kalau seandainya imam sholatnya sholat tarawih sunnah, makmumnya sholat isya jadi makmuman, maka itu sholat tetap sah. Karena ini makmum, walaupun sholat isya dia dapat keistimewaan berjamaah sebanyak 2 rakaat. Jadi imam sholat usolli sunnat tarawih imaman lillahi ta'ala, makmum datang qasar isya, usolli fardhu isya imaman lillahi ta'ala. Imam sholat rakaat 2 salam, imam 2 rakaat yang cukup. Nah itu enggak masalah. Walaupun niatnya berbeda. Karena target utama berjamaah itu adalah irtibat al-imam wal makmum, keterikatan hubungan imam sholat dengan makmum. Begitu ya? Boleh. Apa? Nah, terus wa alla yukhalifahu fi sunnatin fahishatin al-mukhalafah. Tidak boleh makmum melakukan sebuah gerakan, sebuah tindakan terhadap sunnah yang dilakukan imam sholat, sekiranya makmum bertentangan, sholatnya bisa batal. Contoh yang sederhana, imam sholat enggak instruksi di dalam sholat rakaat kedua isya ada sujud tilawah, baca surah Iqra. Jadi kala tuti'u wasjud waqtarib, dia nggak ruku imam sholat. Imam sholat langsung Allahu Akbar. Itu yang dilakukan imam sholat, sujud tilawah. Nah maka makmum yang berdiri harus ikutin imam sholat, nggak boleh dia nunggu berdiri. Kalau dia nunggu berdiri, itu namanya bertentangan dengan gerakan yang dilakukan oleh imam. Paham ya Pak? Pernah dipraktekin sujud tilawah? Pernah? Oh di sini belum. Hah? Jangan ragu-ragu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, alla la tuti'u wasjud waqtarib. Allahu Akbar. Sajada wajhihi alladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawli wa quwwati, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dua kali disebut Allahu Akbar. Allahu Akbar. Beres itu sholat, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Atau yang kedua, ini rakaat kedua di sujud kedua, seharusnya imam sholat duduk, tahiyat awal dia berdiri. Makmum subhanallah, ya kan? Lah makmum kagak berdiri. Oke, imam sholat tetap berdiri. Makmum yang kagak ikuti imam sholat, maka makmum sholat batal. Paham ya? Ngerti ya? Beres sujud kedua, kan makmum duduk, dia imam sholat, Allah
Kata makmum bawah, Subhanallah. Imam sholat tuh nggak boleh balik duduk. Kalau dia balik duduk, sholat imamnya batal. Paham Pak? Dia ninggalin yang wajib, ngejar yang sunnah. Bapak berdiri nih. Kan seharusnya saya tawar. Berdiri. Allah. Udah begini nih. Nah ini namanya haddur raqib. Posisi Bapak udah seperti orang rukuk, nggak boleh duduk. Harus berdiri. Imam. Makmum duduk di bawah. Ya kan? Kata makmum, "Oh, imam sholat gimana sih?" Ya kan? Dia boleh protes dalam hati, tapi tetap ngikut berdiri. Kalau itu makmum duduk baik, batal sholatnya. Kecuali dia mufaraqatus sholat, memisahkan diri dari barisan berjamaah. Harusnya bangun ketika apa, San? Apa? Ketika posisi berapa derajat? Imam. Duduk aja. Boleh dulu lagi. Ini kan sujud kedua. Allah, baru begini saya. Kan imam sholat sama makmum ya kan? Kata makmum subhanallah, ya duduk. Tapi kalau imam sholat Allah, oke ya? Kata makmum subhanallah, nggak boleh duduk. Harus berdiri. Makmum yang lain wajib untuk berdiri. Nanti setelah salat, sujud tilawah. Ya, berarti nggak pakai kayak pertama gitu. Ya. Kalau udah berdiri gitu, berarti nggak pakai tayat. Ya. Ya. Dan tanya awal itu sunnah aman. Dan dia ditinggalkan nggak ngebatalin sholat. Jadi pakai sujud sawi ya? Sujud sawi. Sujud sawi. Mau sujud sawi bagus, nggak sujud sawi salah. Bukan apa, San? Kalau kapan kan yang sujud sawi. Bukan keharusan. Siapapun yang meninggalkan sunnah abad disunnahkan sujud sahwi, bukan diwajibkan sujud sahwi. Apa ya? Apa? Berarti? Nah, sekarang dibalik. Tarawih. Imam sholat berdiri baik. Padahal udah 2 rakaat. Makmum duduk tawarruk. Imam sholat berdiri. Kata makmum, subhanallah. Ya kan? Jadi kalau mau ngejar yang benar makmum apa imam sholat? Makmum. Karena makmum yang dapat mendikte sholat imam. Oke? Imam sholat sendirian. Imam sholat nggak mau duduk, berdiri baik, merasa benar. Maka makmum yang di bawah wajib mufaraqah sholat. Sholatnya masih yang dia berdiri dewekan masa bodoh amat, dibilangin tarawih tadi. Terus tarawih. Kalau ketiga jam sholat tarawih, Ya sama. Isanya 5 rakaat. Padahal rakaatnya cuma 4. Makmum duduk tahiyat akhir. Imam sholat berdiri. Kata makmum subhanallah. Imam sholat yang mau duduk, dia kekeh. Ini baru 3, menginjak 4. Padahal kata makmum udah 4 rakaat, nggak mau turun dia. Maka semua yang sholat di bawah wajib memisahkan diri dari berjamaah. Jangan ikutin. Oh, siapa kalau dia sendirian? Kita temenin. nah cara lihat mufaraqah gimana? Ya udah dah mati aja. Misalnya. Iya, lihat misalnya dari jamaah. Dan gitu ya. Iya. Terlalu banyak.
Silakan. Saya mau tanya, masih dalam tangga. Jadi semisal kan ini kan jendelanya pakai selinding ya, jendela dorong sana gitu. Kita bikin tangga ke sana sebagai simbol pengesahan sholat makmum yang di bawah. Boleh nggak pakai kaca, pakai apa namanya, jendela dorong gitu. Tapi ketika mau melihat di atas, ini kita buka. Gitu. Ini bawahnya nggak ada. Ada apa maksudnya? Tembok ini ada. Rektornya. Tembok ini ada nggak? Temboknya nih? Ya. Nggak ada kan? Ah, Harusnya nggak ada ya? ada apa nggak? Ah, Tadi mau diganti rolling. apa? Ini seadanya nih. Seadanya ini ada biasa. Ya. Jadi harus nggak ada. Nggak bisa. Misalnya kalau seandainya misalnya nanti di sini apa namanya jendela gitu dorong gitu, posisi nggak ada ini sah aja. Sah. Bisa lo bangun di jendela buat mantesin. Yang penting sholat didorong. Iya, itu biasa. Saya nggak masalah. Itu kan sebenarnya buat apa simbol. Buat simbol sah. Iya, Syarat. Gitu ya? Iya, Pak. Udah situ saja. Lagi silakan. Ada yang tanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada dua pertanyaan. Masalah sholat berjamaah di masjid atau di musola itu apakah pahalanya sama? Yang pertama, karena terus terang dari Nurul Hidayah ada yang rumahnya kasarnya bukan biji matanya gitu kan, tapi sholatnya ke masjid gitu kan. Dan yang kedua, misalnya kita ketinggalan sholat subuh, imamnya pakai kunut, sementara kita kan baru satu rakaat, terus kita naik lagi, apa kita pakai kunut lagi kan? Iya. Kita jadi terima kasih. Masjid sama musola dua tempat yang berbeda. Walaupun kata-kata masjid dan musola ada di dalam Al-Quran. Musola disebut di dalam Al-Quran. Masjid pun disebut di dalam Al-Quran. Keistimewaan masjid nggak bakalan pernah sama dengan musola. Karena di dalam masjid ada iktikaf, tidak di musola. Di dalam masjid ada tahiyatul masjid, tidak di musola. Di dalam masjid terlarang wanita yang nifas, haid atau menstruasi. Sedangkan di musola masih diperkenankan alias diperbolehkan. Di dalam masjid sholat berjamaah apapun model bentuknya, selama tidak ada penghalang hubungan antara makmum dan imam, sholat tetap sah. Berbeda dengan musola. Terus pertanyaannya, apakah sama nilai pahala yang di masjid dan di musola? Sangat berbeda. Walaupun berjamaah. Ya, walaupun berjamaah. Karena kualitas dia lebih mulia, lebih hebat tempat yang namanya masjid. Begitu ya Pak? Nah, terus kalau seandainya sentralnya itu masjid, lalu peranan musola gimana? Kan kayak begitu. Nah, peranan di musola di masing-masing tempat yang kita jadikan syiar itu sebagai bentuk perekat kita dengan masyarakat. Di sini kan ada, makanya saya katakan masjid itu dibagi dua. Ada masjid jami', ada masjid ghairu jami'. Masjid jami' itu masjid yang punya hak mendirikan sholat Jumat. Kalau masjid yang ghairu jami', masjid yang tidak punya hak mendirikan Jumat. Misalkan musola yang di tempat inti itu nggak diwakafin atas nama musola, karena ini seluas 200 meter. Kata keluarga besar almarhum, ini tanah dulu bapak nggak ada bahasa wakaf, pakai aja itu tanah, yang penting buat ibadah. Semula masjid, semula majelis taklim berubah dari musola, kemudian akan berubah menjadi masjid, ya kan? Sebesar 200
meter, ya jadi dia masjid. Hukumnya hukum masjid. Bapak itikaf di situ bisa. Bapak sholat tahiyatul masjid di situ bisa. Tapi nggak punya wewenang mendirikan sholat Jumat. Nah, masyarakat kita itu salah persepsi. Di mana orang bikin masjid pasti dipersepsiin bikin sholat Jumat. Ya, nih kalau ini kita ngomong keluarga kan, saya sampaikan kalau seandainya di tanah seluas umpama hampir 400 meter dirubah jadi masjid, ini jadi masjid fitnah. Kenapa disebut masjid fitnah? Belum jadi aja udah diomongin. Ya, lalu dia kata lihat masjid udah gede begitu, ngapain dia bikin masjid? Dan karena nggak paham. Coba kalau misalkan dia memahami, dia bikin masjid ngapain? Satu, belain sholat berjamaah di masjidnya. Kalau di Lurul Huda agak jauh, bantu saudara yang dekat, ya kan? Bisa sholat di sini. Kedua yang lebih istimewa lagi, giliran malam Ramadan, iktikaf di masjid terdekat. Ada nunggu Lailatul Qadar, dan enak di masjid. Nah, ini salah persepsi. Di mana kita bikin masjid, pasti ada rencana bikin sholat Jumat. Nah, makanya dalam hal ini tokoh orang tua kudu kompak. Saya mau saya kasus masjid Al Mubarakah yang ada di Cipayung Mas, sama masjid yang di tengah lapangan, masjid polisi udara. Itu tadinya Ustaz gara-gara corona, sebelum corona saya diundang, MUI diundang, saya jadi pembicara. Saya bilang ente apa bikin masjid begini, buat diri Jumat. Enggak salah, sebab kenapa? Di biji mata kita udah ada masjid yang udah duluan diriin Jumat. Nggak nerima, ya kan berapa gitu ya, dan seterusnya ya begitu kan, gitu ya Pak. Jadi kalau ya berarti dia banyak ini dan bikin masjid orang hari yang mati ya, itu udah. Dua umat lagi. Kedua, kalau kita sholat subuh lempengan 1 rakaat, imam sholat 2 rakaat, kunut kan? Maka kita di rakaat kedua di kunut. Tetap kita baca doa. Sama seperti Bapak sholat jadi masbuk baru dapat 1 rakaat. Imam sholat di rakaat kedua sholat maghrib. Itu Bapak sholat 3 rakaat semuanya tahiyat. Iya kan? Gitu. Aku ada pertanyaan. Bisa hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, kita kan jamaah misalnya udah masjid baik masjid, penuh masjid misalnya hari Idul Fitri raya, kita di musola ngadain nih. Itu boleh enggak? Ya boleh. Ya, itu kita nanya nih, baru boleh ya? Boleh. Tanya mah. Ya udah, itu dah. Aku ya, kita nggak tahu. Cuma kita tahu nih. Tadi disuruh ngadain di sini ngadain boleh. Boleh. Udah jauh cuma Ini kan orang itu tapi kalau udah penuh bisa ngadain, boleh. 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 Cukup ya? Jangan. Bisa boleh. Apa? Satu lagi. Kan kita jamaah 27 derajat, ya kan? Di masjid atau di musola. Itu tidur tangga. Itu gede loh. Ya, jamaah itu tetap sama 27 derajat. Cuma kapasitasnya berbeda di masjid sama musola. Sholat di masjid itu lebih istimewa daripada di musola. Bi'tibaril makan, mempertimbangkan tempat sholat. Ya kan? Sebaik-baiknya tempat di muka bumi ini masajid. Ya kan? Wa khairul biqa masajid. Sebaik-baiknya tempat yang dijadikan tempat orang muslim masjid.
Jamaah tetap 27. Yang kagak kehilangan kita. Sholat di musola jamaahnya cuma 15. Di masjid 27. Sian amat. Parah tetap 27. Beda keistimewaannya masjid dan musola. Gitu ya. Al-Fatihah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan jazaa pada para pemirsa salimah kita hadir yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua paham dan mengerti di dalam pembahasan kitab yang pada malam hari ini kita bahas. Untuk menutup acara kita akan memberikan doa kepada para pemirsa untuk membacakan doa. Belajar hukum kita. Di sini, di sini. اللهم اغفر الخير من الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وصلى الله على محمد العالمين Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis dari masjid ke